Halo Sobat Pesiarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Pesiarah. Kita sudah ngobrolin tentang ahli Taurat, orang Farisi, tapi ada satu lagi yang juga sering disebut dalam Injil, orang Saduki. Siapa sih orang Saduki? Kita akan mengulas bersama dengan Romo Uut, dan mari kita mulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Romo Uut, kita udah ngobrolin Ya. tentang ahli Taurat, tentang orang Farisi. Lalu Romo sudah menjelaskan ada 3 mazhab nih dalam struktur masyarakat Yahudi. Ada mazhab Farisi, Eseni, satu lagi Saduki. Nah, orang Saduki ini siapa sih, Romo? Iya, siapakah orang Saduki ini ya? Ya, ini yang menarik karena kelompok Saduki ini juga muncul kurang lebih bersamaan juga dengan kelompok Farisi ya. Yaitu yang disebut sebagai periode Bait Allah yang kedua, mereka pulang dari pembuangan dari Babilonia. Jadi lihat, begitu pulang dari pembuangan di Babilonia, ada seperti kebangkitan rohani orang Yahudi. Dan kebangkitan rohani ini muncul dalam wujud sekte-sekte Yahudi seperti itu. Ada kelompok Farisi, ada kelompok Saduki. Maka Saduki ini, kalau kelompok Farisi ini bisa kita katakan ya, mereka golongan ekonomi ke atas, punya status sosial cukup penting dalam masyarakat Yahudi, tetapi mereka bisa kita katakan tidak punya akses dalam pengambilan keputusan sepenting kelompok Saduki. Karena kelompok Saduki ini punya kuasa atas bait Allah. Itu yang membedakan dari kelompok Farisi. Jadi ini dua kelompok yang saling bertentangan. Bisa kita katakan kelompok Saduki itu sayap kanan, ya kan, konservatif, memegang kuasa di bait Allah, dan siapa yang memimpin bait Allah itu yang punya pengambilan keputusan paling kuat dalam masyarakat Yahudi, dan mereka itu orang-orang kaya, aristokrat, bangsawannya Yahudi. Maka bisa dikatakan Saduki ini dari kata Sadok, pemimpin bait Allah pertama dalam sejarah Yahudi ya, dari kata itu. Sebenarnya mereka itu apa ya? Mereka itu bukan dari kelompok imam, mereka itu dari kelompok jenderal-jenderal perang masa Yudas Makabe kan, ya. Itu sebabnya mengapa kemudian munculnya Saduki yang menguasai bait Allah melahirkan kelompok lain, itu Eseni, yang nggak setuju dengan kepemimpinan Sadok, kaum Saduki atas bait Allah, karena dianggap nggak sah itu. Harusnya yang memimpin itu adalah suku Lewi di bait Allah. Maka Eseni kemudian keluar dari Yerusalem, tidak mengakui kepemimpinan kelompok Saduki dan mendirikan kelompok sendiri yang disebut kelompok Eseni di sekitar Laut Mati. Nah, jadi siapakah orang-orang Saduki ini? Mereka itu penguasa bait Allah, mereka itu orang-orang kaya dan juga orang yang berkuasa, memegang kepemimpinan dalam sidang pimpinan Sanhedrin dalam kelompok dan agama Yahudi. Dan mereka selalu dilawankan dengan Farisi, khususnya terkait satu, hukum Taurat. Bagi orang Saduki, hukum Taurat itu ya semua yang tertulis dalam kitab Taurat, tidak lebih daripada itu. Sementara Farisi mengatakan, iya, jadi apa yang tertulis di Taurat ya udah selesai. Sementara orang Farisi jauh lebih moderat dan lebih liberal. Taurat juga bisa ditafsirkan, dan penafsirannya yang di luar hukum Taurat, karena mau mencoba mengikuti perkembangan zaman, itu pun wajib diikuti. Maka ada tafsiran lisan yang juga mengikat. Nah, itu orang Farisi seperti itu. Dan juga perbedaan yang lainnya adalah orang Saduki, karena hanya memegang hukum Taurat, mereka tidak menerima apa yang ada di luar hukum Taurat, seperti kebangkitan badan. Orang Saduki nggak percaya kebangkitan badan, karena kebangkitan badan tidak ada dalam kitab Taurat, menurut mereka. Sementara orang Farisi menerima percayaan akan kebangkitan badan karena ada dalam kitab Daniel, kan? Akan kehidupan setelah kematian. Nah, ini bedanya di situ, Farisi dan Saduki. Maka ketika Saulus disidangkan kan di depan Sanhedrin, kan Paulus pintar, dia mengadu domba Farisi sama Saduki kan, dengan mengatakan, aku dibawa ke pengadilan Sanhedrin karena aku percaya akan kebangkitan badan. Wah, Farisi belain Paulus, Saduki melawan Paulus, akhirnya berantak sendiri Sanhedrin. Nah, itu seperti itu kurang lebih.
Oke. Nah, mereka ini posisinya dengan Yesus bagaimana, Romo? Juga bertentangankah? Dan kalau bertentangan, apa yang menyebabkan mereka nggak suka dengan Yesus, Romo? Ya, berbeda dengan Farisi dan ahli Taurat, kelompok Saduki ini pasti memusuhi Yesus. Pasti. Jadi pasti memusuhi Yesus. Kalau yang dua Iya, tadi ada yang abu-abu ya, Romo ya? ada yang abu-abu ya. Tapi Saduki ini pasti memusuhi Yesus. Karena apa? Ya karena Yesus tahu kita lah mengobrak-abrik bait Allah ya kan. Lah ini kan lumbung lumbung pendapatan mereka bait Allah. Bisnis bait Allah kan yang mengalirkan uang ke dalam dapur mereka itu. Karena di bait Allah ada penukaran uang, maka mereka bisa mempermainkan nilai falas itu. Kelebihan nilai tukar bisa mereka ambil. Lalu juga mempermainkan harga hewan kurban, ya kan? Mereka yang menentukan hewan kurban macam apa, yang halal apa. Jadi mereka menentukan label halal, mereka menentukan mata uang, dan mereka juga menerima banyak sumbangan. Kita tahu dalam Injil Markus misalnya banyak orang kaya memasukkan sumbangan ke kotak di bait Allah. Jadi bait Allah itu adalah bank, lumbung pendapatan mereka. Yesus menyerang lumbung pendapatan mereka ya pasti mereka jerat-jerit lah. Mereka nggak bisa nyekolahin anaknya ke luar negeri, nggak bisa beli barang-barang mewah yang bermerek. Siapa yang nggak memusuhin perusak ekonomi dan pendapatan mereka, ya kan? Ini Itu. ibaratnya mafia dan monopoli ya, Romo ya? Iya, mereka itu seperti mafia, ya. Mafia hukum ada, mafia agama, label halam haram ada, mafia ekonomi. Nah, itulah kaum Saduki ya. Hidup dari apa ya? Hidup dari penguasaan hajat orang banyak dalam semua hal, ya ekonomi, ya sosial, ya agama. Ingat, pada masa itu bait Allah bukan hanya tempat ibadat. Pada zaman itu di mana-mana baik dalam masyarakat Yahudi maupun non-Yahudi, kuil bait Allah itu juga bank. Karena di situ orang menyerahkan hasil kerja mereka. Maka orang kalau minjem duit nggak ke bank, tapi ke bait Allah. Maka di zaman Yesus, pembangunan bait Allah itu menghasilkan banyak pekerjaan. Tukang, ya kan, lalu juga juru masak, lalu juga perhotelan, akomodasi, dan seterusnya. Maka bait Allah itu pusat ekonomi sekaligus pusat sosial politik dan pusat agama. Dan disitulah orang Saduki hidup. Beda dengan orang Farisi. Orang Farisi itu swasta, ya, wira swasta. Mereka nggak hidup dari menghisap kepentingan rakyat. Bagi mereka wira swasta, wira usaha. Nah itu. Jadi yang satu pegawai negeri Saduki, yang lain pegawai swasta Farisi. Ya berantem lah mereka itu. Oke, nah buat sobat peziarah yang mungkin tadi bingung, kok Romo Wood bisa mengatakan orang Saduki pasti membenci Yesus ketimbang para ahli Taurat dan orang Farisi? Coba lihat dulu 2 episode sebelumnya tentang ahli Taurat dan tentang orang Farisi, supaya punya gambaran nih, kenapa sih sebetulnya Romo Wood bisa mengatakan itu. Nah, Romo, kalau kita bicara orang Saduki tadi tidak percaya kebangkitan, pertanyaannya hanya gara-gara tidak ditulis di hukum Taurat saja, atau sebetulnya ada pendapat lain yang mereka gunakan? Lalu kira-kira perkembangan setelah itu, benarkah seperti yang Romo sempat mengatakan mereka golongan ini hilang, Romo? Betul. Jadi mereka tidak percaya pada kebangkitan badan karena itu tidak diajarkan di kitab Taurat, sesuatu yang dilawan oleh Yesus. Maka ketika orang Saduki bertanya soal kebangkitan badan dengan sesuatu yang sebenarnya nggak masuk akal. Kalau ada seorang perempuan mau menikah dengan laki-laki, lalu laki-laki ini meninggal dan karena nggak punya keturunan, maka perempuan ini harus kawin dengan adiknya untuk mendapatkan keturunan atas nama kakaknya. Dan berturut-turut semuanya meninggal sampai anak yang ketujuh. Nanti kalau kebangkitan badan, lalu perempuan ini istrinya siapa? Nah itu kan pertanyaan orang Saduki kan? Dan jawaban Yesus luar biasa. Kamu sungguh-sungguh sesat. Bukankah dalam kitab Taurat ada dikatakan, aku adalah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah adalah Allah orang hidup. Maka Abraham, Ishak, Yakub yang di mata dunia itu mati, tetap hidup.
di hadapan Allah. Nah, itu kan jawaban Yesus. Jadi salah kalau orang Saduki mengatakan dalam kitab Taurat tidak ada kebangkitan. Yesus punya penafsiran yang berbeda. Nah, itu sebenarnya jadi tergantung dari penafsiran. Tetapi di balik penafsiran ini sebenarnya ada kepentingan juga ya. Kalau hidup itu hanya di dunia ini, mereka punya alasan untuk mengatakan, lihat kami beruntung, maka kami diberkati. Ya. Jadi berkat Tuhan itu dilihat dari status sosial dan ekonomi. Semakin orang itu sosial ekonominya naik, semakin membuktikan berkat Tuhan. Karena tidak ada nanti kehidupan setelah kematian. Nah, itu landasan ideologi bagi orang Saduki untuk memperkaya diri, membuktikan kami diberkati. Karena setelah kematian nggak ada berkat lagi. Nah, itu dia. Jadi ini ideologinya orang Saduki dan alasan bagi mereka untuk membenarkan mereka mau mengeruh kekayaan sebanyak-banyaknya di dunia ini untuk membuktikan mereka diberkati Tuhan. Dan setelah penghancuran Bait Allah dan penghancuran Yerusalem di tahun 70 Masehi, ideologi yang tidak kuat ini membuat orang Saduki hancur. Karena Bait Allah hancur, mata pencarian mereka hancur, landasan ideologi mereka hancur. Sementara golongan Farisi karena ideologinya itu terikat pada doa dan pemenuhan Taurat dalam sinagoga, bisa bertahan. Itu. Kira-kira kalau zaman sekarang itu mereka kayak kaum elit yang punya prinsip YOLO itu ya, Rom? You only live once. Ya, YOLO, you only live. Dan apa ya, yang hidup dari agama. apa ya? Agama ya. Hidup dari menjual segala hal yang diperlukan oleh orang lain karena keyakinannya ya. Seperti itu. Oke. Senin sampai Jumat jualan diri, hari Sabat jualan Tuhan gitu. Kurang lebih itulah orang Saduki lah. Baik, sobat peziarah sekalian, kita udah dijelasin sama Rowood kenapa orang Saduki bisa hadir, ideologinya seperti apa, kenapa mereka membenci Yesus, dan artinya kita udah ngelewatin 3 unsur masyarakat nih dari agama masyarakat Yahudi ya, orang Farisi, ahli Taurat, dan juga orang Saduki. Tapi ada satu lagi tentang imam kepala, ada juga Sanhedrin. Nah, kita jumpa dalam podcast peziarah episode berikutnya. Jangan lupa supaya teman-teman bisa memahami dengan jelas kalau baca Injil ini sih artinya apa ya gitu. Mari kita akhiri podcast kita hari ini dan kita jumpa lagi dalam podcast peziarah episode berikutnya. Jangan lupa untuk share konten-konten peziarah dan juga subscribe untuk mendukung channel ini. Kita akhiri dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.